Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia, rencananya akan tiba di Indonesia pada Selasa 3 September 2024. Dan sebelum melakukan perjalanannya pada Minggu 1 September, Paus Fransiskus meminta doa agar perjalanannya dilancarkan. Hal ini dilakukan oleh Paus saat setelah umat mengikuti misa di lapangan Santo Petrus. Usai misa kudus, umat pun bergegas menghadap ke bangunan Istana Kepausan. Dan dari salah satu jendela di gedung istana yang sudah terbuka, kain merah yang sudah menjulur ke arah luar menandakan bahwa Paus Fransiskus akan segera muncul dan menyapa umatnya dari atas sana. Namun sebelumnya Paus terlebih dulu memberi berkat Angelus kepada seluruh peziarah sebelum menyapa mereka. Angelus adalah doa malaikat Tuhan yang didaraskan umat Katolik pada setiap pukul 6, pukul 12 siang, dan pukul 18 sore hari. Dalam kesempatan itu, Paus juga menghimbau perdamaian di Timur Tengah dan Ukraina. Hal itu dikatakannya di depan seluruh umat yang hadir di Vatikan Roma jelang perjalanannya ke Asia. Selain itu, Paus Fransiskus juga meminta agar negosiasi tidak dihentikan dan agar gencatan senjata segera dilaksanakan. Di sisi lain, Tata Suci Vatikan memastikan Paus Fransiskus siap melakukan kunjungan ke Indonesia dan 3 negara lainnya di Asia Tenggara dan Oseania. Domani inizierò un viaggio apostolico in alcuni paesi di Asia. Per favore pregate per il frutto di questo viaggio. Kemudian staf dikasteri untuk dialog antar agama Tata Suci Vatikan Romo Markus Solokewut SVD menyaksikan kondisi fisik Paus yang berbeda dari biasanya. Bertemu Paus Fransiskus saat audiensi dengan berbagai tokoh lintas agama di Kompleks Vatikan pada 21 Agustus yang lalu. Romo Markus menyaksikan secara langsung Paus Fransiskus bangkit berdiri dari kursi rodanya. Pemandangan ini menjadi hal yang tidak pernah disaksikan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Romo Markus, kondisi kesehatan Paus Fransiskus saat ini juga dinilai sangat memungkinkan untuk menjalani aktivitas di berbagai negara selama sekitar 2 pekan. Sementara itu, sejumlah tim medis Vatikan pun terus-menerus memeriksa Paus asal Buenos Aires itu di hari-hari menjelang penerbangannya ke Indonesia. Dan rencananya Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Singapura. Uskup Roma tersebut terbang dari Vatikan pada Senin 2 September 2024. Dan Paus akan tiba di Indonesia pada 3 September.
Kemudian langsung melanjutkan perjalanannya ke 3 negara lainnya hingga tanggal 13 September. Romo Markus juga menerangkan bahwa perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Asia Tenggara dan Oseania menjadi kunjungan yang berbeda. Karena untuk pertama kalinya selama 11 tahun menjadi Paus, ia mengunjungi 4 negara sekaligus dalam perjalanan kerasulannya. Seperti berita yang saya lansir dari situs kompas.com, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengucapkan selamat datang untuk pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, yang bakal tiba di Indonesia hari ini, Selasa 3 September 2024. Ia akan menyambut kedatangan Paus dengan hangat. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang, Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa 3 September 2024. Kepala negara mengungkapkan, ia baru saja menggelar rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Ketua Panitia Penyambutan Paus ke Indonesia Ignatius Jonan. Menurutnya, kunjungan Paus Fransiskus kali ini menjadi kunjungan yang sangat bersejarah. Kunjungan pun sudah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Paulus ke-6 pada 1970 dan kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989, beber Jokowi. Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia dan Vatikan punya komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Adapun dalam kunjungan kali ini, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan kenegaraan hingga pertemuan diplomatik. Selama 4 hari kunjungan beliau Yang Teramat Mulia Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik, dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama. Di Masjid Istiqlal dan Misa Kudus, jelasnya. Sebagai informasi, Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, Selasa 3 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik selama periode 3 hingga 6 September 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi mengatakan, persiapan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia telah dilakukan secara matang. Ya, ini kehadiran Sri Paus ke Indonesia sudah kita siapkan, insya Allah dengan matang, baik oleh pemerintah maupun oleh umat Katolik di bawah pimpinan kardinal dan juga umat-umat seluruh Indonesia. Menyambut secara sukacita, ujar Muhadjir Effendi, Senin 2 September 2024. Demikian saja untuk siang ini dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.